Yasir Nenama kembali menghadirkan informasi dalam Kompas Petang, Saudara. Dewan Pengawas KPK memeriksa Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, dalam kasus dugaan gratifikasi fasilitas menonton MotoGP Mandalika kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar usai pemeriksaan Dirut Pertamina bungkam, Saudara. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, langsung masuk ke dalam mobil saat keluar dari gedung KPK dan tidak memberikan pernyataan. Dewas KPK perlu meminta keterangan Dirut Pertamina karena pemberian fasilitas menonton MotoGP untuk Lili Pintauli, Saudara, berupa tiket hingga penginapan di Lombok. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kembali terseret kasus yang diadukan ke Dewan Pengawas KPK. Lili menjadi pimpinan KPK yang beberapa kali harus berurusan dengan Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Untuk dugaan gratifikasi fasilitas akomodasi menonton MotoGP Mandalika, Dewas KPK tengah menangani kasus ini dan sudah memeriksa Pertamina sebagai perusahaan yang memberikan fasilitas untuk Lili Pintauli. Sebelumnya pada 2021, Lili dihukum Dewas KPK berupa potong gaji 40% selama 12 bulan karena berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai yang saat itu ditangkap menyuap penyidik KPK. Adanya komunikasi Lili Pintauli dengan pihak berperkara ini sempat dilaporkan ke polisi karena dinilai Wakil Ketua KPK itu melanggar hukum. Tim Liputan Kompas TV. Beberapa kali, Saudara, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ini dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Putusan apa yang harus diberikan? Kita bahas bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Selamat petang, Mas Kurnia. Mas Kurnia, apa yang ICW lihat nih dari sejumlah pelaporan pelanggaran kode etik terhadap Lili Pintauli? Ya, ini menggambarkan dua hal ya. Yang pertama, bahwa memang Komisioner KPK periode 2019 sampai tahun 2023 penuh dengan permasalahan. Kemudian yang kedua, satu sisi ada lembaga pengawas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang KPK baru, yaitu Dewan Pengawas, ternyata tidak mampu untuk memberikan efek jerah terhadap para pelanggar. Salah satunya adalah saudari Lili Pintauli Siregar. Kita ketahui bersama, tadi juga telah diulas oleh TV Kompas, sanksi berat yang dijatuhkan kepada Lili hanya pemotongan gaji 40%. Itu pun jumlahnya hanya sekitar 2 juta dari total 100 juta rupiah perolehan dari gaji setiap bulan Komisioner KPK. Dari sana kita bisa melihat bahwa integritas dari Komisioner KPK baru memang bermasalah dan selayaknya Dewan Pengawas segera merekomendasikan kalau nanti dugaan pelanggaran kode etik terbukti agar ini segera menanggalkan atau hengkang dari Komisi Pemberantasan. Mas Kurnia? Demikian, Mas. Ya, Anda menyatakan bahwa Dewas tidak mampu memberikan efek jera karena sanksi yang diberikan tidak efektif. Lantas menurut ICW sendiri, sanksinya seperti apa sehingga ada efek jera begitu? Dalam kerangka peraturan Dewan Pengawas tentang kode etik, kalau ada pengulangan pelanggaran etik, maka sanksi yang dijatuhkan adalah satu tingkat di atas sanksi sebelumnya. Kalau sebelumnya Lili terbukti sanksi berat dan dijatuhi sanksi pemotongan gaji sebesar 40%, maka dari itu apapun sanksi yang dijatuhkan kepada Dewan Pengawas nanti dalam konteks pemberian dugaan gratifikasi tiket dan juga penginapan, maka hukumannya tinggal satu, yaitu merekomendasikan agar Lili segera mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah bagaimana kalau Lili ternyata tidak mau menanggalkan jabatannya? Maka dari itu ICW melihat Dewan Pengawas harus bisa mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar Presiden menerbitkan keputusan Presiden memberhentikan Lili sebagai pimpinan KPK atas dasar perbuatan tercela. Itu bukan kata ICW, tapi itu dituliskan secara gamblang. Kalau menurut ICW sendiri, Mas Kurnia, nantinya Dewas KPK ini akan menjatuhkan hukuman seperti yang Anda sampaikan atau bahkan tidak terlalu efektif begitu dibandingkan dengan yang sebelumnya? Mari kita lihat bagaimana proses persidangan etik nanti.
Kemarin salah satu anggota Dewan Pengawas, Profesor Syamsuddin Haris, menyampaikan Direktur Utama Pertamina tidak kooperatif. Penting untuk kita ketahui bersama, proses etik itu tidak ada upaya paksa, tidak ada konsekuensi hukum bagi saksi kalau dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Maka dari itu, di sini kami berharap agar Dewan Pengawas bersikap proaktif mendatangi Pertamina misalnya untuk mencari bukti-bukti yang punya kaitan dengan penerimaan gratifikasi tersebut. Sembari itu, kami juga mendorong agar kedeputian penindakan KPK atau mungkin aparat penegak hukum lain menerbitkan surat perintah penyelidikan, karena isu pemberian ini bukan hanya soal etik, tapi ada potensi tindak pidana, ada isu gratifikasi, penyuapan atau pemerasan. Tentu kita harus melihat apakah pihak pemberi itu memiliki perkara di KPK sehingga diberikan konsensus oleh pemberi maupun penerima suap. Demikian, Mas. Mas Kurnia, kalau kita lihat kan pelanggaran etik sebelumnya kan sudah ada potongan gaji 40% selama 12 bulan. Kemudian nanti berarti yang ingin saya tegaskan adalah ICW berharap bahwa Dewas KPK untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Lili Pintauli ini adalah meminta agar Lili Pintauli mengundurkan diri dari jabatan pimpinan KPK. Betul begitu? Benar, itu saya rasa hal yang paling baik hari ini untuk membersihkan institusi KPK dari orang-orang bermasalah. Sebenarnya, Mas Yasser, ini bukan kali pertama pimpinan KPK kalau nanti Lili terbukti 2 kali melanggar kode etik. Rekan Lili Pintauli, yaitu saudara Firly Bahuri, juga 2 kali terbukti melanggar kode etik. Sehingga wajar jika kemudian masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada KPK karena melihat struktur pimpinan KPK penuh dengan permasalahan. Oke, dan Anda yakin Dewas akan mengambil keputusan ataupun sanksi tersebut? Ini kesempatan bagi Dewan Pengawas untuk berkontribusi dan mengimplementasikan pasal 37B Undang-Undang KPK baru. Tentu kami tidak berharap Dewan Pengawas itu putusannya justru tajam ke bawah dan tumpul ke komisioner KPK seperti yang lazim kita lihat bersama pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian. Oke. Kita berharap ya nanti akan ada sanksi yang diberikan. Terakhir dari saya, dengan melihat ada pelanggaran etik yang dilakukan, ini yang kedua ya. Terus itu nanti menurut Anda juga menyatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh Dewas ini juga kurang oke gitu, kurang tepat sasaran. Apa yang ingin ICW sampaikan terkait dengan pelanggaran etik ini? KPK itu dibentuk atas mandat pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah menjaga nilai integritas. Kami tentu merasa prihatin. Bagaimana mungkin nanti para pegawai KPK ketika bekerja mengkampanyekan nilai anti korupsi, maka masyarakat akan bertanya dengan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana kalian mengkampanyekan nilai integritas sedangkan 2 pimpinan kalian tidak integritas karena terbukti melanggar kode etik. Maka dari itu, ini sekali lagi kesempatan bagi Dewan Pengawas untuk menyelamatkan KPK dari orang-orang yang penuh dengan permasalahan seperti Lili Pintauli. Baik, kita nantikan saja ya Mas Kurnia Ramadhani seperti apa nanti sanksi yang diberikan oleh Dewas terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli ini. Terima kasih peneliti ICW Kurnia Ramadhani telah bergabung di Kompas Petang.